Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat hidayah dan juga maunahnya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan akan segala hal, tentunya yang bersifatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu awal kita dari beribadah mencari berkah dan ridho adalah bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertafakur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yassaranallahu bikulli amal. Semua urusan dunia, semua urusan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, bahkan kita optimis bahwasanya semua rezeki, jodoh, maut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga oh gitu, monggo ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Iya. Jika manusia ingin bersyukur untuk mendekatkan diri pada Allah, terutama tentang kita bersyukur, misal diberi nikmat yang banyak, bagaimana cara kita mensyukurinya atau dalam keterbatasan yang seperti ini? Mohon penjelasannya. Pada intinya manusia tidak henti-hentinya meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jelas kita selalu menjadi orang yang tidak akan selalu ingat, dan juga tidak mungkin akan menjadi orang yang selalu benar. Makanya kita selalu dituntut untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Biar selalu ingat, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan dasar apa? Landasan itu tidak lain adalah kita harus mendekat kepada ulama Allah, pada kiai, pada ustadz yang mana telah menuntun pada diri kita agar menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh dan solehah di hadapan Allah. Tentunya menjauhi semua larangan dan melaksanakan semua perintah seperti zakat, haji, dan sholat. Insya Allah kepribadian kita akan menjadi pribadi yang lebih santun, menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya modal awal adalah kita bertafakur, mendekatkan diri pada Allah, pada batas-batas kepribadian kita sendiri. Itu sudah otomatis insya Allah yassaranallahu bikulli amr. Allah akan memudahkan kita dalam hal urusan apapun. Kalau kita mau berbuat baik dan melaksanakan perintah, urusan akhirat insya Allah dunianya pun akan mendapatkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita cuma mengurusi duniawi, belum tentu akhirat itu tercapai pada diri kita. Terus apa lagi? Dan saya kan sebagai kaum Iya. ibaratnya pandangan orang kan juga beda-beda, Pak. Iya. Kalau di mata agama dan di mata Allah itu bagaimana? Apakah semua itu sama atau bagaimana? Di mata Allah
pada dasarnya manusia sama. Yang dimintai adalah pertanggungjawabannya selama kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si miskin, si kaya, walaupun kaum difabel pun sekaligus nanti di hadapan Allah semua sama, tidak ada yang kita banding-bandingkan. Bahkan kita kadang-kadang itu kita lebih bersyukur kita menjadi orang, tentunya di mata manusia kita banyak kekurangan, tetapi di mata Allah insya Allah kita mempunyai kelebihan yang mana orang lain tidak mempunyai. Kuncinya bagaimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri nikmat. Nah, nikmat apa-apa, nikmat apa saja yang Allah berikan, yang penting kita merasa nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kedudukan itu bukan fasilitas akhirat yang mana nanti akan menyelamatkan kita, bukan. Tetapi yang paling kunci, paling pokok utama adalah beribadah kepada Allah. Semua perilaku kita, perbuatan kita di dunia, mari kita giatkan, kita yakinkan semua hanyalah untuk Allah. Diniati ibadah, insya Allah semua akan berkah. Lagi. Berarti semua sesuatu berarti sama. Sama. Dalam kondisi apapun sama di hadapan Allah sama. Yang cuma membedakan amal perbuatan kita selama di dunia. Seandainya Mbak, misalkan ada orang tua yang malu akan adanya seorang anak atau respon Mbak semua sudah menjadi qadratullah, yang mana apapun yang terjadi di dunia adalah ujian. Manusia kalau tidak diuji, dia tidak akan bisa merasakan manis, asin, pedas, dan getirnya kehidupan. Kita ibaratkan seperti masakan. Walaupun ada orang tua tentunya yang tidak sayang sama anak, itu tentu orang tua yang kurang bersyukur kepada Allah. Tetapi kunci daripada anak sendiri, kuncinya biar tidak menjadi anak yang durhaka, kuncinya satu, ainama takunu takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Pada intinya semua akan meninggalkan dunia, entah kapan bulannya, entah kapan harinya. Yang paling penting saya berpesan kepada anak-anak, tentunya bagi orang tua yang tidak suka ibaratnya, itu kunci pesan daripada anak-anak, tarku doa lil walidaini yudayikul absa alal walad. Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan atau mendoakan orang tuamu. Karena apa? Kunci daripada kesuksesanmu adalah daripada orang tua sendiri. Walaupun keadaan orang tua tentu tidak suka, tetapi anak harus selalu mendoakan orang tua yang terbaik. Sehingga apa? Anak bisa dibilang tidak menjadi anak yang durhaka di hadapan Allah. Tentunya umur kita terbatas di dunia. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang ibu yang tidak suka dengan anaknya, tentunya banyak kekurangan di mata orang tua, nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tetapi bagi anaknya sendiri, sekali lagi saya berpesan, tarku doa lil walidaini yudayikul absa alal walad. Selalu mendoakan dan mendoakan bagi orang tua yang punya kepribadian semacam itu, ya Allah. Mudah-mudahan orang tua diberikan kesabaran, mudah-mudahan orang tua diberikan kesadaran, sehingga bisa melihat dan menengok bahwasanya ini adalah anakmu itu. Bagaimanapun seorang anak dan ibu tidak akan pernah lepas sampai dimanapun.
kuncinya satu, apalagi kamu anak-anak kuliahan, dididik menjadi pribadi yang solid, yang bermoderat, yang tentunya kamulah nanti yang akan menjadi pengganti sosok-sosok pemimpin di negara ini. Jadi tergantung pemudanya melangkah maju dan hancurnya sebuah negara, sebuah negeri tergantung pemudanya sendiri yang mensikapi. Makanya sebagai pemuda jangan malas-malasan, harus berkreatif. Bagaimana caranya merubah diri kepribadian aku menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah khususnya dan juga di mata umum khususnya manusia. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Mudah-mudahan saya sebagai kaum difabel akan tetap kuat dalam ujian dan mohon doanya. Karena memang itu semua itu memang manusia itu diuji. Kalau kita tidak mau diuji, justru kita itu manusia diuji dengan satu, kadang dengan kekurangan kita, kadang kita diuji dengan kelebihan kita. Kalau kita diuji dengan kelebihan kita, kira-kira kita itu menjadi orang yang sombong atau tidak? Karena tidak mudah bagi orang yang mempunyai harta benda itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang penting salamatul insan fi hifdzil lisan. Pesan dari saya, keselamatan pada diri Anda adalah tergantung lisan. Yang penting kita selalu waspada, ya, lembah mana yang mana nanti orang itu akan istilahnya menghargai kita. Dijaga attitude-nya yang baik, sopan santun, menjadi sosok yang berakhlak di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Karena kita harus saling bersinergi, harus balance di samping hablum minallah dan hablum minannas. Tidak bisa lepas dari itu. Ya, itu aja. Mas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Menjadi patron semangat anak-anak muda. Saya selalu mendoakan yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,